Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Bimbel Priority Stand 4.0 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengawali kelas kita, yaitu adalah kelas ekonomi mikro. Di mana di pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan terhadap pasar dan harga pasar itu sendiri. Nah, pada pertemuan ini kita akan membagi menjadi beberapa subbab. Bisa teman-teman lihat di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membagi materi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada prinsip dan model ekonomi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ada definisi pasar, ada harga real dan nominal, dan ada kebijakan publik efisiensi bahan bakar. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang prinsip dan model ekonomi. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari tentang apa itu ilmu ekonomi, masalah pokok dalam perekonomian, dan alat-alat pendukung yang kita gunakan untuk mendalami ilmu ekonomi ini sendiri. Tujuan dari materi kali ini, pertemuan kali ini adalah yang pertama kita coba untuk mengenalkan apa itu ilmu ekonomi mikro kepada teman-teman semua. Yang mana yang saya pasti yakin dan pasti percaya teman-teman sudah pernah mendapatkan materi pendahuluan ini. Apalagi teman-teman sudah khatam tentang pengantar ilmu ekonomi di semester sebelumnya. Jadi saya rasa untuk di awal-awal ini teman-teman tidak akan menemui banyak kesulitan. Yang kedua, kita nanti akan mendefinisikan tentang masalah pokok dalam perekonomian. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk mengetahui tentang alat-alat pendukung yang kita gunakan untuk mempelajari ilmu ekonomi ini sendiri. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang apa ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi ini ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Salah satu penemunya yang biasa kita sebut sebagai bapak ekonomi klasik itu adalah Adam Smith. Jadi kenapa sih ada ilmu ekonomi? Kenapa sih kita perlu belajar tentang ekonomi? Yang pertama kali menjadi dasar kenapa kita mempelajari ilmu ekonomi. Kenapa ilmu ekonomi itu ada? Karena manusia dalam hidupnya itu menemui satu masalah besar, yaitu adalah scarcity atau kelangkaan. Nah, pasti scarcity itu bukan sesuatu yang awam lagi, bukan sesuatu yang aneh atau teman-teman udah pernah dengar di semester sebelumnya. Teman-teman pasti udah belajar dan teman-teman udah paham betul apa itu kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan maupun keinginan yang dimiliki oleh manusia. Jadi sumber dayanya ini terbatas, tapi kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Ketika mereka ditemukan, maka akan terjadi kelangkaan, akan ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Nah, itu disebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan ini akan menyebabkan terjadinya opportunity cost, akan menyebabkan terjadinya trade-off. Seperti itu. Nah, apa itu opportunity cost? Ini juga biaya peluang bahasa Indonesianya. Teman-teman juga saya yakin juga udah pernah mempelajari tentang opportunity cost. Jadi opportunity cost itu adalah biaya kesempatan yang hilang ketika kita memilih alternatif yang lain. Gitu. Jadi ketika kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan dan kita sebagai manusia ya cuma terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, diri kita ya cuma satu, maka kita akan memilih satu opsi itu, kita akan meninggalkan opsi yang lain. Nah, opsi yang kita tinggalkan ini, opsi yang tidak kita ambil ini, itu akan menjadi biaya peluang, biaya yang kita korbankan. Sebagai contoh, ketika teman-teman lulus kuliah, maka teman-teman pengen bekerja di bank, atau teman-teman pengen bekerja di sebuah perusahaan fintech. Terus teman-teman akhirnya memutuskan untuk bekerja di bank dengan gaji sekian juta. Maka kesempatan teman-teman untuk bekerja di fintech dengan katakan gaji 10 juta per bulan itu akan menjadi opportunity cost. Jadi 10 juta ini itu akan menjadi biaya peluang. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa melakukan pekerjaan di dua tempat yang bersamaan. Seperti itu. Jadi harus ada yang kita korbankan ketika kita memilih alternatif yang lain. Itu disebut sebagai opportunity cost. Yang kedua itu adalah trade off. Nah, trade off dengan opportunity cost itu memiliki hampir kesamaan. Jadi terkadang kita pasti sering bingung membedakan apa itu opportunity cost, apa itu trade off.
Karena kalau kita baca di sini juga sebenarnya hampir sama, mengorbankan satu hal untuk mendapatkan hal yang lain. Itu trade off. Opportunity cost, kita kehilangan sesuatu, kita mengorbankan sesuatu, hampir sama. Nah, tapi perbedaannya kalau di trade off ini itu trade off atau pertukaran ini itu biasanya digunakan untuk menggambarkan pilihan di antara dua hal yang saling bertentangan. Biasanya digunakan seperti itu. Contoh, teman-teman pengen ketika pemerintah melakukan kebijakan, maka katakan kebijakan tentang inflasi, maka pemerintah akan dihadapkan pada pilihan inflasinya tinggi tapi penganggurannya akan rendah, atau inflasinya rendah penganggurannya akan tinggi. Ketika teman-teman memilih untuk inflasinya kita tahan pada tingkatan yang rendah, maka teman-teman akan melakukan trade off, melakukan pertukaran di mana pengangguran kita akan menjadi semakin tinggi. Nah, dua hal yang saling berbenturan ini biasanya digunakan trade off, bukan opportunity cost. Contoh lagi, ketika suatu negara dihadapkan pada situasi perang, ada pilihan untuk memproduksi makanan atau untuk memproduksi senjata. Ketika kita berfokus pada memproduksi senjata, maka kita tidak bisa memproduksi makanan. Nah, ketika seperti itu, ada segi yang kita korbankan, dan itu bertentangan. Segi militer kita kuat, kita perang bisa menang, tapi ekonomi kita melemah. Tapi ketika kita memilih untuk makanan, sedangkan senjata kita kurang, maka kita rakyat kita nggak kelaparan, ekonomi kita kuat, tapi di peperangan kita kalah. Nah, seperti itu adalah trade off, jadi saling bertentangan. Kalau opportunity cost itu tidak seperti itu, jadi nggak bertentangan seperti itu. Nah, karena adanya masalah kelangkaan ini dan adanya opportunity cost, adanya trade off, ini akan membentuk ilmu ekonomi, akan menjadi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu memilih, ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya. Karena kita terbatas, sumber daya kita terbatas, maka kita harus memilih. Seperti itu. Selanjutnya adalah masalah pokok dalam perekonomian. Ada 3 masalah pokok dalam perekonomian. Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan kita produksi, apa. Kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. 3 masalah pokok perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat-alat yang digunakan untuk mendukung ilmu ekonomi. Di sini ada circular flow. Circular flow itu bagian yang menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, di sini circular flow ini menggambarkan interaksi yang terjadi antar pelaku di dalam perekonomian. Biasanya circular flow ini paling dasar itu terdiri dari 2 pelaku. Terus nanti ada yang 3 pelaku. Dan yang terakhir nanti yang paling ribet itu ada 4 pelaku gitu. Nah, jadi menggambarkan interaksi dari 2, 3 atau 4. Yang paling dasar itu ada yang 2, kan kita pelajari di sini. Di sini ada 2 pelaku. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, yang kedua adalah rumah tangga produksi. Mereka melakukan interaksi terjadi di 2 pasar. Yang pertama adalah pasar faktor produksi atau kita sebut pasar output. Pasar input, dan juga ada pasar barang atau pasar output. Kita akan coba mempelajari di pasar faktor produksi. Cara membacanya adalah gini. Di pasar faktor produksi atau pasar input terjadi pertukaran. Jadi rumah tangga konsumsi ini akan memberikan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang mereka punya. Faktor produksi yang mereka punya akan mereka tawarkan. Contoh tanah, contoh modal, contoh tenaga kerja. Itu mereka tawarkan kepada rumah tangga produksi. Sebagai balasannya, rumah tangga produksi akan memberikan uang sebagai imbal balik. Setelah terjadi pertukaran di pasar faktor produksi diolah oleh RTP, rumah tangga produksi, maka akan terjadi interaksi lagi di pasar pasar output, di mana rumah tangga produksi ini akan menawarkan barang dan jasa yang sudah mereka produksi kepada rumah tangga konsumsi. Sedangkan rumah tangga konsumsi akan memberikan imbalan berupa uang atas barang dan jasa yang telah mereka terima. Gitu. Nah, untuk ini 2 sektor. Untuk di 3 sektor nanti ditambah pemerintah. Kalau yang di 4 sektor ini nanti akan ditambah oleh
masyarakat luar negeri. Teori yang kedua yang bisa kita pelajari di pendahuluan ekonomi itu adalah kurva PPC atau PPF, kurva kemungkinan produksi. Nah, PPC, PPF atau kemungkinan produksi ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi kemungkinan produksi, jadi menunjukkan kombinasi kemungkinan produksi maksimum yang bisa dihasilkan dari suatu negara ketika kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi sumber daya ini sudah kita maksimalkan. Nah, ketika kita memproduksi dua jenis barang dan kita bisa memaksimalkan barang tersebut, memaksimalkan sumber daya yang ada, maka kombinasi di antara dua barang yang kita produksi itu nanti akan digambarkan oleh satu kurva ini. Satu kurva ini, kurva yang melengkung ini. Jadi titik di titik A sama titik di B ini adalah kombinasi barang A dan barang B. Kombinasi antara barang ini dengan barang ini. Barang ini dengan barang ini ketika kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi intinya adalah suatu negara dia memiliki pilihan mau memproduksi di titik A dengan 200 barang Y dan 300 barang X, atau di B dengan 160 barang Y dan 400 barang X, seperti itu. Nah, nanti mereka juga bisa menggambarkan di titik ini. Jadi di titik ini mereka masih bisa, atau mereka kalau mau konsumsi produksi di sini mereka juga masih bisa, seperti itu. Nah, ini contoh soal yang mungkin sering terjadi mengenai kurva PPC. Jadi di sini suatu negara memproduksi makanan dan pakaian. Apa yang terjadi ketika dia memproduksi titik H? Ketika dia memproduksi di titik H ini, katakan dia ada di sini. Ini katakan 7 makanan dan dia bisa menghasilkan 1,5 pakaian. Nah, apa bisa nggak mereka memproduksi di titik H? Jawabannya adalah bisa. Tapi apakah dia maksimal? Jawabannya adalah dia tidak memaksimalkan sumber dayanya. Kenapa? Ketika dia memaksimalkan sumber daya yang ada, dia bisa memproduksi sebanyak 1,5 pakaian, tapi dia bisa memproduksi lebih banyak makanan di sini. Artinya dia maksimalnya adalah di titik ini, yaitu katakan di sini adalah 13. Jadi ketika dia cuma memproduksi 1,5 pakaian dan 7 makanan, itu dia tidak memaksimalkan sumber daya, karena dia bisa memaksimalkan makanan menjadi 13. Tuh. Apa yang terjadi ketika dia ada di titik G? Jawabannya adalah dia tidak mungkin bisa mencapai titik ini. Kenapa? Karena sumber dayanya terbatas, sumber daya tidak cukup. Yang kedua itu adalah alat analisis ilmu ekonomi. Ada analisa positif dan analisa normatif. Kalau analisa positif itu menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kita berbicara tentang fakta di sini. Contoh, untuk menaikkan pendapatan negara, maka kita bisa melakukan kenaikan tarif pajak. Oke, itu betul. Seperti itu. Jadi fakta membicarakan seperti itu. Sedangkan kalau analisa normatif, di sini kita masih menganggap adanya norma-norma. Jadi di sini kita akan menganalisis bagaimana hal tersebut seharusnya terjadi, bagaimana baiknya hal tersebut terjadi. Contohnya kayak gini, beban pajak itu harusnya dibebankan pada orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Itu akan lebih bagus untuk perekonomian. Nah, statement seperti itu tidak bisa kita dukung dengan fakta, tapi ada unsur-unsur norma yang terjadi di dalamnya. Yang selanjutnya itu adalah tentang variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel endogen itu adalah variabel yang diterangkan di dalam teori atau variabel yang dihasilkan di dalam teori dalam suatu persamaan. Sedangkan variabel eksogen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tapi dia ditentukan di luar faktor, di luar teori tersebut. Contoh nih, kita punya rumus elastisitas seperti ini, di mana elastisitas itu sangat dipengaruhi oleh kuantitas barang dan juga harga barang. Nah, maka variabel endogennya itu adalah variabel E, elastisitas. Kenapa? Karena elastisitas ini tidak bisa mempengaruhi kuantitas dan tidak bisa mempengaruhi harga. Sedangkan variabel eksogen itu adalah yang I sama P. Kenapa? Karena dari perubahan harga dan perubahan kuantitas ini itu akan menghasilkan elastisitas.
Oke, jadi ilmu ekonomi itu adalah kesimpulannya ilmu ekonomi adalah ilmu yang memilih di antara alternatif yang ada karena terjadinya keterbatasan sumber daya dibandingkan dengan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang didukung dengan menggunakan berbagai macam teori, analisa, dan variabel-variabel. Kalau boleh saya sebutkan, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang dijelaskan dengan kata-kata, menggunakan variabel, kita menjelaskan definisi dan lain sebagainya, dibuktikan dengan matematika, kita ada empiris, ada teori, kita buktikan kebenaran teori itu dengan matematika, dan terakhir digambarkan dengan kurva. Untuk mempermudah penjelasannya, kita biasanya menggambarkannya dengan menggunakan kurva biar pemahamannya lebih dapat. Oke, seperti itu. Cukup sekian dari saya di pertemuan yang pertama dan di video yang pertama ini.